Dari SMP, dari PAUD udah di mereka udah janjian. Udah janjian. Nanti besar sama aku ya. Ibu kan nanti harus Dahlia. Bisa rumahnya udah lunas. Sertifikatnya tuh cowoknya ya. Gimana tuh ya? Jebule dirapi kono. Back to our channel, Melkaptis ID. Lama banget ya udah nggak shoot ya. Masa? Event kita punya banyak stok konten, tapi ini adalah shoot pertama kita setelah hampir 2 minggu. Bang. Dan kali ini barengan sama official dari Evolutive Creative Production ataupun juga Melkaptis ID. Ada 4 orang yang hari ini ikut barengan sama kita, mulai dari yang paling atas. Bila Dan Bu Anes. Jadi berlima hari ini kita akan masuk ke konten namanya tadi apa? OGP. Bukan EGP ya, bukan EGP. Kalau EGP emang gue pikirin. EGP, sorry aja, emang lo bikin, lo siapa, gue gitu loh. Kali ini OGP. Kalau EGP itu kayak Andika barusan ya. Emang apa sih nggak boleh? Wow. Andika lagi marah dia. Gak dapet jatah. Gak dapet jatah. Dia marah sama Nita. Jatahnya kurang. Belum pas. Di OGP hari ini, OGP adalah obrolan gak penting. Buat kamu yang mungkin merasa bahwa ini adalah obrolan yang tidak penting, ya tidak perlu untuk dilihat ya. Dan jangan Tapi kalau muncul dilihat nggak apa-apa. jangan coba-coba untuk nge-like atau komen kalau kamu merasa ini gak penting. Nah, apa yang mau kita obrolin hari ini? Kita mau obrolin hal yang paling sederhana tapi rumit. Siapa tuh? Kita mau ngobrolin tentang lawan jenis. Lawan jenis ya bener ya? Aku aja nggak tahu kok. Lawan jenis atau laki-laki. Pria. Cowok. Jadi lawan jenis itu apa? Beda spesies. Cowok tentang pria ya. Tentang pria yang masih sulit dipahami antara gadis-gadis yang ada di sini. Aduh. Sebelumnya kita mau kasih tau dulu yang jomblo di sini ada 2. Udah nggak sih? Jomblo dulu ya, jomblo 2, ada Nita dan juga Jojo. Dia kebetulan lagi jomblo. Tapi kalau Ini jomblo, saya tidak percaya. Ya, dia jomblo tapi jomblo Cabangnya banyak. lakinya tiap kota ada. Tapi kalau Nabila dan Yaya kebetulan juga udah punya pacar, jadi mungkin lebih gampang untuk ngobrolin OGP kita hari ini, obrolan gak penting kita tentang pria. Kalian dulu deh cerita tentang pria, nanti Bu Anis tinggal nambah-nambahin apa? Kayak questionnya. Ya. Ini Bu Anis tanya dulu yang pertama ya. Menurut apa sih hal yang kalian ingin sekali lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh kalian tapi bisa dilakukan oleh laki-laki? Coba itu dulu. Jadi ini tuh hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Aku ada. Hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi kalian sebagai cewek itu juga pengen Iya. gitu loh. Tapi cewek nggak bisa gitu kan. Tapi cewek nggak bisa. Cewek Soal hubungan apa soal apapun? ya apa aja. Siapa dulu coba? Aku dulu ya. Iya. Kenapa sih kalau cewek itu kan bisa buka baju di mana-mana? Goblok. Aku kan juga pengen kalau sumuk, terus panas, gerah gitu kan pengennya tuh buka baju. Cuman bisanya tuh kita kalau cewek kan cuman di rumah aja, di kosan terus ditutup rapat. Sebenarnya tuh aku tuh pengen kalau dia cowok-cowok buka baju di jalan-jalan terus di pantai kayak gitu. Aku juga pengen sih. Bisa kok. Bisa kamu. Terus udah gadul napa? Wah, kan dia pakai bang. Ayo keluar kawe. Nggak pakai, dia maksudnya dalam arti kata yang sesungguhnya. Jadi Yang kayak cowok. bener-bener telanjang. Tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa lakukan. Oke, karena bukan cowok. Itu kalau Jojo ya. Sebenarnya Jojo pun kalau misalnya dia mau buka baju juga nggak masalah kan ya? Nanti ketahuan kalau aku berbulu. Kan nggak ada yang dipamerin juga gitu loh. Jadi nggak masalah ya. Kalau Bila apa Bila? Kenapa cowok manggilnya cepet banget? Aku yang cepat. Enggak, cepet ini bisa. Cepet tapi wangi. Dari lo, maksudnya cepet ini enggak. Lah kan
Enggak sampai 5 menit, Bos. Lah kan nek cowok ki gur siji tok sing diresiki. Masa? Lah nek wedok kan oke biar aku sokone. Jadi kamu pengen bisa mandi cepat. Secepat itu. Bisa aja. Kalau jadi Masa siram tuh sudah. praktekkan 3 gayung. Yang biasanya kalau kita praktekin kalau kita keluar kota. Satu basahi badan. Badan terus sabunan. Sabunan dulu kan, habis itu kan sabunan. Terus yang kedua Dua guyuran. 2 guyuran untuk bilasan. Itu 3 gayung ini biasanya kita praktekin kalau kita jog di luar kota. Ya betul. Kok si cewek tuh kok bosok badan aja dia nggak pakai. Hemat Tapi air. sih kan Baru sampai sini. Itu, kamu pengen itu. Kalau Yaya Kenapa masih soal pakaian ya? Cewek itu punya kayak disuruh kayak aurat. Cowok tuh aurat. Kita kan cewek tuh aurat cuma banyak kan. Yang sini, yang sini, yang ini semua. Kayak malu. Cowok kenapa cuma aurat tuh cuma kayak paling enggak di sini doang kan? Paling enggak yang di Kenapa cewek tuh harus tutup aurat sedangkan cowok tuh enggak seribet cewek gitu loh. Auratnya. Oke. Terus kayak masalah baju juga kalau misalnya cowok Badannya cewek kebuka. ini ya buka dikit kayak pasti cowok udah kayak ya. Ngeliatin ya. sedangkan kalau cowok kan udah sih biasa aja kita lihat. Misalnya kita lihat kan aja Lah, biasa aja. udah ada belahan nih, Enggak, cowok. misalnya kita lihat awan. Tapi aneh juga kalau misalnya ada cowok ininya kebuka terus kita pengen gitu kan. Enggak, itu kayaknya hal yang manusiawi deh. Contoh kayak misalnya cowok kan ada yang menonjol gitu kan. Saya ada menonjol. Apa nih sih menonjol? Kecuali nek sing ngisor di Iya. terus. Wih, penasaran gue kan. Enggak, maksudnya tuh kalau lihat ada bentuk itu kan kayaknya kayak ngeliatnya tuh kayak enggak seheboh cowok ngeliat Ngeliat cewek. Iya, iya, iya. Oke. Jadi itu yang bikin kamu sirik ya. Sirik Aurat tentang aurat ya. Nita mungkin aku bukain botol yang bersegel, bukain botol yang masih segel. yang bersegel, cowok bisa. Loh, kamu bisa aja kalau kamu mau. Udah, tapi kan sakit banget. Masa? Kadang kan kalau orang kan beda-beda. Kalau aku emang bener-bener susah banget Apa? buka botol Ah, yang kira tadi masih pakai segel. gigi ya? Bukan ya? Pakai tangan. Udah pakai tangan. Pakai Bisa. tangan. Gigi pakai. Aku jarang banget mesti minta tolong gitu loh. Oh, ini tuh lebih karena Kamu itu- pasarnya dia. Kamu itu princess sekali. Saya nih, Enggak, tadi mikirnya tuh pakai gigi ya. Panas goblok. Aku pikir Nita mikirnya pakai gigi. Oh, pakai tangan. Enggak, itu bisa Nita. Kamu tinggal usaha yang lebih kuat aja. Tapi cowok juga ada yang nggak banget. bisa nih. Cowok itu juga ada yang nggak bisa. Contohnya Tapi aku yang kalau punya cowok mesti yang selalu bandeng buka. presto itu loh yang Oh. Mantan-mantan tuh nggak ada yang kayak gitu. Mesti kalau mau minum dibukain. Jadi ini kan susah. wih gue sih males geblek. Makanya aku itu ingin hal itu karena aku bener-bener nggak bisa. Sesuk latihan sakit. Besok kamu harus punya pacar terus setiap hari biar dibukain. Kecuali Anin Andika. disuruh bukain botol pernah tak suruh bukain lah kayak ya pernah jadi beneran Itu kan tingkat keimanan dan ketakwaan. kecuali disuruh kue kecuali naik kue bukan bukain botol marjan ya Tapi cowok ayo Ini buat cowok. Kau tangan juga. Apa botol liane tuh Bisa kok. Kalau kayak ya nggak tahu sih ini sendiri ya. Kalau kayak buahnya sih hampir semua botol bisa ya. Tapi bohong. Buka sendiri gitu. Kecuali kalau kayak botol amer, bir gitu. Iya. Itu memang agak sulit ya. Kalau yang bukan putaran ya, kan bukanya harus dibuka dulu pakai pembuka botol gitu. terus gigi uang kembali. Ini hal yang bisa dilakukan oleh cowok tapi nggak bisa dilakukan oleh cewek. Kalau buahnya tuh lebih ke ada satu hal yang kadang heran tapi sebenarnya bisa juga kita lakukan, yaitu pipis berdiri. Bisa kita bisa. Tapi bohong. Bisa pasti bisa. kok pagi-pagi lagi males dodok Diinjak jangan dulu. pagi-pagi lagi males dodok Iya, emang kita bisa melakukan itu, cuman Nggak lazim. Iya nggak lazim dan maksudnya tuh kayak
kayak apa ya? Nggak tahu kenapa kayak jadi kayak malu sama diri sendiri gitu loh. Pas mandi juga sering kayak gitu aku. Iya. Kalau Jojo nggak heran lah Jojo. Sambil dikecet. Goblok. Kalau udah nggak tahan gitu mungkin ya, misalnya udah buru-buru buka baju apa segala macem tuh tiba-tiba pipis dalam kondisi berdiri gitu pas mau mandi karena badannya juga mungkin udah basah dingin gitu. Cuman tadi kurang lazim sih ya, walaupun ya pernah juga, cuman jadinya tuh kayak kalau Jojo mungkin kalau Bu Anes mungkin lebih ke ya ampun udah mama juga aku nih masa pipis nggak bisa ditahan gitu berdiri. Dan cowok tuh melakukan itu dengan bebas. Tapi kalau ngebayangin kalau cowok pipisnya juga jongkok lucu ya. Jangan bohong. Yang langsre mbak. Menyentuh nah. Ayo yang langsre. Oke. Itu tentang kita masih di OGP obrolan nggak penting tentang pria ya. Sekarang apalagi yang kira-kira mau dibahas tentang cowok? Cowok tuh manusia yang rumit ya? Atau kita yang rumit ya? Udah sama-sama rumit sih. Aku aja nggak tahu kok. Kayaknya sama-sama rumit. Tapi kalau bersatu saling melengkapi. Kalau orang pas. Kalau Pasnya pas. Kalau enggak, Coba ini yang lebih banyak bisa banyak cerita soal kerumitan cowok siapa coba? Yang kisahnya paling banyak, ya siapa yang mantannya paling banyak ini? Jojo kayaknya paling banyak. Iya, aku cerita sedikit ya. Ya, Jadi banyak juga nggak banyak. apa-apa. Enggak, maksudnya kenapa cowok aku tuh banyak mbak? aku enggak kok, Dek. Itu Dia. memang sering putus. Jadi itu awal-awal seusia yang masih SMA gitu, Terus. masih SMA gitu, awal-awal kuliah kan pacaran itu paling cuma berapa hari kayak gitu. Ada yang 4 hari, ada yang 1 bulan. Aku Itu bukan ada pacaran. alasan mbak. Pacaran sama si hotel. Rata-rata itu Pengalaman ya? sometimes. Rata-rata tuh gini, kalau aku dulu tuh pengalaman sering putus itu kadang cowoknya itu minta gitu-gitu. Hah, serius? Ya, kalau udah kuliah, SMA dulu paling aku minta disuruh dong kayak gitu. Dan aku udah jijik gitu loh mbak. Jadi kalau udah berpikir kayak gitu, putus aja deh kayaknya kayak gitu. Jadi ngerasa jijik aja, jadi langsung aku putusin kayak gitu. Makanya mantan aku. Itu cuman bertahan berapa hari gitu. Oke. Dan untuk mencari lelaki yang benar-benar baik gitu susah. Baik. Kalau mulai kuliah ya karena gara-gara itu sih, kadang deket sama cowok gitu terus udah ada bau-bau ngajak-ngajakin yang aneh-aneh gitu, langsung selesai. Jadi ya nggak masalah sih, aku ngerasa pacarku banyak banget, putus nyambung nggak masalah. Kalau nggak ngapa-ngapain, Jangan bohong. ya guys ngapa-ngapain deh. Masa? Oke, itu yang Mbak Jojo ya. Kalau Yaya kan baru pertama kali ini pacaran. Dulu sih, dulu SMP pernah. Oh iya dulu, maaf. Cuma kan udah sekian lama sudah pacaran lagi gitu. Setelah berabad-abad gitu baru ini. Nah, Majapahit runtuh. Baru ngerasain ya. Baru ngerasain. Terus gimana ini sekarang? Ya, Kamu pacaran sama apa sih? sudah bingung ya. Saya juga bingung sama lo ya. Kalau Dito ya, Dito. Namanya lebih Dito. gini sih, dulu itu kayak apa sendiri, kerja sendiri kan, udah lama sendiri. Mandiri. Aku sendiri kecuali kalau misalnya lagi bener-bener butuh bantuan banget, baru hubungin orang. Jadi kayak lagi bisa sendiri dulu. Di dalam hati ini hanya terukir namamu. Kan gak ada pacar kan, tapi kan masih kadang terbawa kebiasaan yang dulu itu. Oh, Jadi kan kebiasaan sering sendiri. berantem itu gara-gara kayak karena saya bisa Kamu lupa kalau kamu udah punya pacar. Bukan lupa, cuma kadang ngerasa kayak ya udah sih udah sendiri, ya Ya, udah sendiri dulu. Putusin sendiri gitu apa-apa. Jiwa-jiwa gitu. mandirinya masih ada. Masih ada. Selalu sendiri. Kayak ibaratnya kayak nggak tanya-tanya dulu kayak ini gimana sih ntar gini-gini. Nah sering berantemnya biasanya kisaran awal pacaran tuh ya kayak gitu, kayak semua tuh lagi bisa mati sendiri ya udah sendiri dulu. Jadi pasti kan dari cowoknya merasa kayak sebenarnya jangan Tapi di mana-mana cowok itu pengennya digalau. Iya, kita Jangan tuh bergantung bergantung sama dia itu. gitu loh. Tapi jangan kan Kok itu cerita? Aku bingung oh ya. Jadi cowok
cowok itu pengennya dia kayak seolah dia dibutuhin gitu kan. Oke. Sebenarnya tanpa cowok pun kita bisa, kan? Iya, dengan cowok. Iya. Aku kan emang pengennya maunya kayak gitu. Tapi ada loh cowok yang malah Lebih merasa senang bebas. cewek itu bisa ngapa-ngapain sendiri. Tapi mungkin Itu kebanyakan termasuk cowok, Andre kayaknya. kebanyakan cowok tapi kayaknya ya lebih suka ya apa? Kita bisa bergantung sama cowok gitu ya, kebanyakan. Kecuali kalau cowoknya sibuk ya, sibuk banget. Mungkin kayak gitu lah kita sibuk. Kebetulan cowok saya kan gak sibuk banget ya nih ya. Jadi banyak manggurnya. Jadi cari kesibukan. Cari kesibukan. Tapi kesibukannya ngajak ribut. Gitu. Sedih aku dengernya. Oke. Jadi itu ya. Dari yang dulu nggak punya pacar, dari yang dulu tuh sendiri apa mutusin sendiri, sekarang dia udah punya cowok dan cowoknya ya harus sedikit banyaknya harus dikasih tahu tentang apa keputusan apa yang mau kamu buat hari ini. Apalagi kan jauh dari orang tua juga kan. Jadi kayak udah kebiasaan kayak sendiri semua udah sendiri. Udah ketemu gitu. Sudah Berantem gitu. berantem. Ya biasalah kita. Ya itu cita-cita motivasi untuk pacaran itu ya itu berantem. Ada teman. Nah, kita nggak pernah berantem, nggak seumur hidup saya nggak pernah berantem. Terus berantem, ya cowok biar berantem aja. Biar apa masalah? Ini jalan udah berapa lama sama Dito? 6. 6 bulan ya? Kayak baru kemarin. Iya kan? Tapi putusnya udah 75 kali. Terus udah sangat banyak. 6 bulan. Oke. Itu Next. yang dari sisinya Yaya ya. Oke. Kalau dari sisinya ini nih Bila nih sama Dava udah berapa lama? 10 tahun. Padahal lagi 18. Berarti dari umurnya 8 tahun. Gila. Iyalah. Timo, Jangan pura-pura lupa loh. Sekitar itu 5 tahun. Dari SMP, dari PAUD udah di mereka udah janjian. Udah janjian. janjian. Nanti besar sama aku ya. Dicip kan PAUD. 5 tahun dicap nyaku. Dari SMP berarti. Oh, oke, lama banget ya. Biasa cinta monyet. Tapi kebablasan sampai lagi. Iya. Apanya kebablasan? Wah ini. Tapi gak nyesel kan? 5 tahun ya ampun, ngapain aja 5 tahun kok? Gak mungkin masa nggak apa-apa. Kamu kenapa julid sekali? Masa nggak jalan? Oh iya, jalan. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya kita jalan tetap. Pakai sepatu nggak ngapa-ngapain. Terus makan, Makan. nonton. Apa ada Apa apa yang ini? Daki gunung lah. Oh. Gunung apa yang daging? Gunung berbau lah. Terus habis itu Ya udah kayak gitu kayak itu. Maksudnya nggak ada hal-hal yang lebih kalian nggak ada, paling cuma main. sensitif. udah dapat apa aja dari ini? Dari Dava? Ada suka apa itu? Cincin, kalung, rumah. Dapat janji-janji manis. Kalau setiap ulang tahun dikasih apa? Ya kasih kado gitu. Ya apa? Sering tukar kado. Ya mana? Tuker kado kayak Natalan. Emang dia kenal sama tahunnya. Itu pertanyaannya itu maksudnya 5 tahun ya, 5 tahun tuh lama loh, 5 tahun itu. Bisa ya. Iya. Beneran? Loh, itu ya. Beneran kalau beneran malah hebat loh. Kok pak rambutnya dulu sapu pel? Enggak, tapi bener maksudnya 5 tahun pacaran 5 tahun itu memang harus ada isinya. Jadi maksudnya isinya tuh isi yang bermanfaat ya. Jadi kalau kamu misalnya bilang 5 tahun tuh kita udah nyicil rumah, saya percaya aja loh. Karena 5 tahun itu nggak sebentar, itu udah lama Tapi kan banget. itu kalau kondisi umurnya udah pas gitu kan, kalau 5 tahun kan bisa. Nah itu kan Masih kecil mbak, beda sama pikiran kalau Iya. udah kuliah. Itu kan Oh, masih kecil. Boleh lah dipikir dari sekarang daripada 5 tahun sia-sia. sekarang bisa. Iya. 5 tahun lagi. Iya. 5 tahun lagi. 5 tahun kan pedot. Di ibu pedot. Goblok! Di ibu kan ini karo Dahlia. Nyicil rumahnya udah lunas. Sertifikatnya ke cowoknya. Di mana tuh ya? Jebul di rapi kono. Wes kang tak lakoni nganti sak tuwa
Biasanya 5 itu habis itu nanti. Kalau kamu nggak bosen sih, 5 tahun tuh lama loh kalau saya. Dia nggak bosan ya? Nggak. Belum, dia belum menemukan dunia baru. Kan masih enggak, kita masih umur segitu Kan, kan. udah ngerti dunia luar. Bariki kerja, entuk seluruh ayu. Gampang. Masih kerja. Oh, belum kerja. Oh, iya lah. Belum kerja, ya kerja. Lihat saja nanti kalau sudah Kuliah ya dunia luar loh. Dia beda lingkup. Ini kenapa julid sekali ya? Dia belum mengerti dunia sebenarnya. Kompor-kompornya ya. Yes, Oke, sekali. itu tadi Bila dengan pengalaman pacaran 5 tahun ya. Terus sekarang Nita pengalaman pacarannya gimana Nita? Nggak pernah lama ya. Paling lama berapa bulan ya? 3 Udah. bulan. Berapa? 4 bulan, 4 bulan. Lah saya kemarin Malah mau kaget masih kan? Enggak. Udah, entar dulu. Berapa kali pacaran dulu Nita? Apa ya? 10, 15. Bukan banyak banget. 9 kan? Wah, itu banyak sekali, Ra. Itu banyak. Oh, kerjaan nanti banyak. Itu banyak. Sumpah, ya ampun. 9 tuh ada yang seminggu, ada yang 2 hari. Oh, ya tahu ternyata ini saya. Saya bentar. 2 hari itu termasuk pacaran. Aku aja nggak tahu kok. Itu termasuk karena kan ada kata hubungan. pacaran. Jadi Pacaran yuk. hasilnya. Pokoknya nih udah ditembak, Yus tuh udah pacaran ya mbak? Walaupun Nek cek nomor satu loh. jam gitu berarti pacaran. Iya no. Iya. Gila. 9 kali pacaran. Kalau sama Rizky Maalep itu termasuk Lari. Paling lama itu Oh, berapa tahun? 4 bulan. Beneran 4 bulan. Paling lama itu. Kenapa kita semua kaget sih? Saya nambah sama yang Farel 3 bulan. Tapi dekatnya 3 bulan juga. Jadi mau setengah tahun gitu loh. Tapi yang terhitung pacarannya sih. Enggak itu dekat sih. Ah. Enggak itu Iya sih, itu masih beda. Kan beda gitu sama pacaran beda. Iya. Terakhir kali pacaran berapa? Kapan terakhir kali pacaran? Yang kemarin tuh sama yang putus terakhir tuh. Yang aku tahu. Yang ganteng itu? Seminggu. Oh enggak, kalau yang ganteng itu udah dapat 2 bulan ya. Berapa bulan? 2 apa 3 gitu. Oh. Yang LDR tuh kan enggak kuat LDR. LDR itu memang menyulitkan, apalagi LDR beda keyakinan itu sulit sekali. Yang paling jauh ya? Aduh, yang paling Beda jauh. keyakinan tuh paling jauh. Tutup sih. Oke. Jadi selama 9 kali pacaran belum menemukan yang pas gitu ya kalau kita. Dan rasanya flat aja biasa aja. Oh, biasa. Ini karena ini mahasiswa mungkin ya jadi flat. Begitu weekend kan udah nggak flat, beda lagi rasanya. Menurut kita tuh yang salah tanya atau ditanya? Karena Kenapa? aku sering banget kayak gimana ya? Cowoknya kayak sayang banget tapi akunya kayak biasa aja. Karena atau kamu merasa kayak nggak Aku bisa tipe dispesialin apa gitu? Enggak, sebenarnya dispesialin. Tapi aku tipe kalau cewek yang suka ngejar daripada dikejar. Oh, jadi kayak aku tuh kepo. Aku lebih Iya, kayak penasaran. Aku kalau penasaran nggak bakal terlepas. Tapi kalau aku udah dia yang ngejar-ngejar, aku udah tahu semuanya. Tapi sebut Malah senang aku beda udah ya. seneng Senang aku ya. Sebut senang aku nanti gelap. Dari ini loh ya. Kepoin saya sekarang sama Mas itu tau? Enggak ngomong. Sama itu bohong aku. Berarti apa? Mas itu loh. Namanya Mas. Aduh, gua tadi sebut. Nanti di Tapi biasanya emang gitu. Kamu kurang Ini. aku bener-bener kayak kagum banget loh Mbak. Kepo beneran jadi kayak gitu. Dia nggak sih? Mas siapa ini aku kenal? Enggak. Diwas kepo aja bulan lah. Kerjaan, satu kerjaan enggak? Beda. Taunya waktu di coffee shop. Oh, oke, I see. Itu di coffee shop itu di wedangan. Sedih juga ya. Bang. Maksudnya oke. Jadi 9 kali pacaran tapi belum pernah nemuin yang menurut kita tepat gitu loh. Ya masih biasa aja. Oke. Kita kagumnya di coffee shop. Jadi aku di wedangan. Bedangan loh. Beda kasta aja wedangan. Ngombennya nih tahu wis kopi. Ini cium lah. Wah, cium ya. Aduh. Kalau coba lah ya. Lanjut dong, Vanes gimana? Ini kan yang udah
ini loh jodohku. Oh iya benar sih. Aku butuh tips. Gimana caranya? Aku butuh tipsnya. Inilah jodohku. Cari dukun di mana Pak Andre? Kalau menemu kisaran berapa gitu loh Res ya? Ya kita belajar. Tapi ini rata-rata kan masih muda semua ya. Mungkin kalau kadang tuh rumah tangga tuh nggak seindah yang orang bayangin gitu. Kalau kayak kalian bilang tuh aku pengen rasanya nikah, pengen aduh jangan dulu deh, maksudnya kamu pikir-pikir 2-3 kali bahkan sampai berkali-kali untuk membangun rumah tangga. Karena rumah tangga tuh bukan kayak orang pacaran, begitu kamu ngambek, kamu pergi dari dia, terus kamu ngambek lah seminggu 2 minggu tuh nggak bisa kayak gitu. Kita kan kalau pacaran kan gitu ya, jadi misalnya marah nih, pokoknya gimana caranya kamu yang minta maaf sama aku gitu kan. Jadi kamu yang harus nyariin aku, kamu yang hubungin aku, ngebelin aku, nelfonin aku Jaib gitu ya. Tiba-tiba ghosting gitu kan. Rumah tangga mau dibikin kayak gitu nggak bisa gitu. Jadi ya kita harus baik terus tiap hari ya. Jadi pria itu mungkin memang tapi kayak kata Mbak Jojo tuh, kita tuh sama cowok tuh sama rumitnya kok. Cewek tuh sama rumitnya itu. Kayak Nita bilang, nah aku nggak suka dikejar-kejar. Padahal cowok tuh kan mikirnya ya karena aku senang aku harus tunjukin kalau aku senang sama kamu. Tapi kenapa cewek nggak suka gitu? Padahal sebenarnya itu yang kamu harapkan kan gitu. Nah itu sama rumitnya kalau menurutku ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum menemukan pasangan yang tepat gitu, ya nggak apa-apa, ini proses untuk mencari, nggak masalah. Dunia juga nggak akan berakhir kalian belum nikah, belum ketemu siapa. Beda lagi kadang tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian impikan loh. Kalau kayak Bu Anas dulu mungkin tipenya tuh pengen cowok tuh yang kalau secara fisik tuh pengen cowok yang ganteng. Itu kayaknya Standar ya. Ganteng nggak apa-apa, yang penting kaya. Jadi ganteng, pengennya yang ganteng, terus pengen yang dibawa kemana-mana tuh kita bangga gitu loh, maksudnya ini loh, ini pasarnya bisa dipamerin gitu. Nah terus tapi kalau kayak yang sifat gitu pengen dapet yang cool, dapet yang pintar tuh saya dapat. Tapi adalah Pak Andre tuh bukan tipe yang bisa buat dipamerin waktu itu gitu. Jadi nggak sesuai kan sama saya. Lo bener. Jujur banget Mbak. Kasihan. Nggak apa-apa kan udah nikah. Enggak. Iya jadi itu fakta gitu. Maksudnya ya ampun ini tuh nggak pantas banget buat dipamerin, tapi kenapa hatiku tuh memilih dia gitu loh gitu. Nah itu ternyata standarnya tuh beda. Jadi dengan yang kita harapkan sama yang Tuhan kasih tuh lain banget gitu. Cuman kan kita nggak bisa membohongi diri sendiri Mbak. Maksudnya coba sekarang kalau misalnya minggu depan kamu jagung sama si ini deh, misalnya ini kalau perkara jagung ya, jagung tuh kayak ke resepsi pernikahan gitu. Delalah tuh ada cowok yang seneng sama saya, orangnya ganteng, pokoknya ganteng, ya kaya, pokoknya asik lah buat dipamerin. Dibandingin sama Pak Andre, hati tuh nggak bisa bohong. Tetap milihnya ya aku pengen sama Pak Andre. Tetap bangga ya Mbak. Iya. Walaupun orang mau berkata apa, kalau sejelek-jeleknya dia tuh tetap milihnya sama dia gitu. Jadi itu perasaan yang nggak bisa dibohongin. Hidup Pak Andre. Bukan hidup. Kalau ini ya, maksudnya kalau sebagai wanita yang baik ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Beda lagi kalau misalnya aku senang sama dia nih, tapi dia ya ampun notok banget, jelek banget, aku pilih yang ini ya, itu beda lagi. Misalnya yang ini pakai mobil, aku kayaknya lebih nyaman. Nah, itu beda lagi ya, kalau menurutku beda lagi. Itu matre. Iya ya, beda lagi. Jadi mungkin di situ. Terus kalau tadi ya tanya gimana sampai bisa menetapkan hati bahwa dia adalah jodoh ya. Kemudian cinta nggak Bro apa itu? Lupa kalau itu. Jangan bohong. Nggak bisa. Karena dia mengalir sih kayaknya. Mengalir iya. Jodoh kita itu bisa siapa saja nggak sih Mbak? Jadi kan kayak orang tuh kadang aku mikirnya gini loh, kita kan bertemu dengan banyak orang, tergantung kitanya gitu loh. Seumpama bisa saja kalau kemarin Mbak Anas nggak milih Pak Andre pun, saat ini Mbak Anas pasti juga udah menikah dan dengan orang lain yang berbeda. Bukankah jodoh itu sepertinya bisa memilih sih kalau menurut aku. Dan gini, kamu dulu Jodoh ya. Enggak, tapi ini Agak berat ini ya. pernah dengar cerita gini. Ada orang yang dulu tuh ibaratnya tuh mungkin mantannya bagaimana ya, udah putus hubungan. Nah, terus tuh akhirnya dia memilih orang lain. Nah, sampai yang namanya jodoh itu, kan kata orang kan jodoh itu pasti bakal balik lagi. Apapun ceritanya, apapun resikonya kan. Nah,
yang sama yang ini, yang sama yang pasangannya dia yang baru itu, entah mungkin bercerai atau pasangannya meninggal apa gimana, balik lagi ke sini. Lagi beda mana nenek meninggal, lah yang bercerai. Apakah itu juga dinamakan tidak berjodoh? Enggak. Belum tahu. Aku kok nggak setuju ya Mbak. Jadi orang bisa milih jodoh sesuai keinginannya dia berarti. Masa? Iya kan? Yang terakhir itu memang dari Jodoh tuh berarti sampai dia mati nggak sih? Masa yang bisa nggak nyamperin terpisah dia sampai sekali. dia mati. Mungkin ya menurutku bisa aja toh. Itu kan orang ibaratnya sama aja kayak orang melamar tuh kan sama kayak ngungkapin. Ibaratnya sama kayak orang mau ngungkapin rasanya yang pertama lah. Tinggal kamu nerima Apa enggak enggak aja. Mungkin saat itu mungkin dia lagi seneng-senengnya apalagi gimana pas dilamar mau terima sampai ternyata mungkin udah berjalan hubungan baru terasa kayak nggak cocok apa gimana. Nah kalau masih pacaran sih oke aja karena kan masih belum memutuskan belum berjanji di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan kan nggak masalah. Tapi kalau udah sampai menikah kan bagaimanapun harus diperjuangkan toh. Iya kan Iya. pengennya, cuma kita kan nggak tahu pemikirannya tiap orang kan. makanya beda-beda itu tuh, kan Mbak. ada agama yang nggak memperbolehkan cerai. Menurut Iya. Itu ini kalau bicara pernikahan kemudian tidak boleh berpisah, kamu harus hidup semati dengan pasanganmu. Itu memang apa ya? Ini pembicaraan yang lebih rumit lagi ya nampaknya ya. Kita pembicaraan yang ringan aja bego, apalagi nanti kita di episode lain lagi ya. Kita bicara tentang apa namanya kehidupan pernikahan yang kenapa sih Bu harusnya kan satu untuk seumur hidup? Kenapa ada perceraian? Kenapa harus berpisah? Atau kenapa gini? Kenapa ini deh nggak usah kita bicara perceraian. Kenapa jika salah satu pasangan itu meninggal, yang satu menikah lagi? Padahal dulu janjimu gimana? Sehidup semati gitu-gitu. Nah ini memang perbincangan yang rumit ya. Ini baru yang di dunia loh. Belum lagi nanti kita bicara kalau di akhirat itu kan ada sendiri nanti kehidupannya itu ada sendiri Mbak. Dimana kita tuh sudah nggak saling mengenal dengan pasangan kita gitu. Ini tuh saya juga baru tahu loh tentang kehidupan setelah kematian. Jadi kalau yang di agama yang Katolik ya itu bahwa setelah kita mati nanti pasangan kita boleh menikah lagi nggak? Boleh. Kalau ini Katolik itu ternyata boleh dan nanti di akhirat gimana dong? Maksudnya aku ya pasti nungguin suamiku enggak, kamu udah nggak saling kenal dengan pasanganmu. Ternyata begitu loh yang di Katolik ya. Ini Bu Ani juga baru tahu yang gitu. saya pernah dengar juga dari anak-anak kamu yang indigo gitu, katanya kalau misalnya kita udah meninggal tuh pikiran kita yang dunia itu Udah nggak ada, iya udah nggak ada gitu. Ya kamu bisa ketemu lagi dengan Wah, pasangan iso ben-benan. Goblok. di dunia, tapi kamu udah nggak punya rasa mencintai, udah nggak punya rasa ingin memiliki. Ya sedih banget dong. Berarti bisa ngeligo no ya Mbak. Ngeligo tuh apa? Lepas baju. Goblok. Bisa-bisanya wali ke awal tau. saya udah pakai baju di sana. Nah ya makanya kan udah gak ada pikiran duniawi. Bisa ngeligo. Jadi itu nanti obrolan lagi yang di episode lagi yang lain ya. Episode berikutnya. Jadi ini tadi kita ngobrolin tentang rumitnya laki-laki, dan beberapa hal yang ingin kita lakukan tapi tidak bisa kita lakukan, hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Ya. Ada lagi Apa? gini, Tentang apa? cowok kan kenapa tuh kadang tuh misalnya kan kenapa kita dapat pasangan susah, kita kan kayak pengennya tuh dapat pasangan tuh yang satu karakter sama kita ya nggak sih, kayak misalnya ya dia kan Satu karakter enggak juga. Pengennya aku, kamu begini gitu kan. kayak misalnya kan Tapi nggak harus satu karakter loh ya. misalnya kayak kita tuh lebih suka kebebasan, ada cewek yang posesif kayak kita tuh Curhat. Ketawa banget ya. Benar banget ya. kita tuh kayak pengennya kita ya kita tuh bebas ya udah Rasa nangis. kita tuh percaya aja gitu loh bebas, tapi ada cowok yang ngerasa kayak Harusnya apa diturunin harus diatur harus sama aku terus gini terus, pokoknya berbanding terbalik banget lah. Ada yang kita tuh lebih tipikal orang yang lebih mungkin ya lebih utamain yang penting misalnya mungkin kerjaan atau apa, baru kalau yang masalah sama pasangan kita tuh ntar gitu, terus lagi yang penting depan ya udah di depan dulu. Tapi ada orang yang lebih mentingin kayak yaudah sama aku dulu aja gitu, caring dulu yang urusan kerjaan belakang dulu. Ibaratnya gini lah, ada tipikal
tipikal orang yang kayak cowok tuh yang di saat punya pacar, ada yang harus sama pacarnya terus, ada yang di saat punya pacar ya udah kayak jalan kita biasa aja gitu. Nah tapi kenapa kadang itu kita mau nyari yang satu mungkin satu pemikiran, ada satu pemikiran itu susahnya setengah mati. Nah itu kan dasarnya manusia udah beda-beda juga sih kalau menurut aneh. Tapi kalau misalnya dapat salamnya gitu, kira-kira bakalan jalan ya sih. Tapi kui manusiawi sih ya. Iya, Semua iya. pacaran ini mesti ngono. Semua pacaran Pacaran itu itu ini, Nah, jadi posesif. pacaran itu memiliki tuh, jadi inginnya tuh mengatur ya, mengatur. Jadi kamu harus manut aku, kamu harus ngikutin aku. Nah buat kalau ini Bu Anes kasih sedikit gambaran. Level mencintai yang paling tinggi adalah ketika kamu membebaskan, bukan ketika kamu membebaskan. Kamu belum tentu bisa terima. Kamu belum tentu bisa terima, hatimu tuh belum tentu bisa terima. Tapi buatku level paling tinggi mencintai adalah kamu membebaskan. Jadi terserah kamu mau ngapain. Yang penting kamu bahagia, happy, aku ikut bahagia. Iya, itu. Itu Jadi kalau itu. udah menikah Iya, iya. bisa gitu. Iya. Kalau belum menikah nggak bisa. Benar. Nggak mau. Mencintai itu memang kadang-kadang kita salah persepsinya di situ ya. Begitu kita mencintai, kamu cinta nggak sama aku? Ibaratnya kan gitu. Oke, aku cinta sama. Oke, berarti kamu harus manut aku. Itu juga yang ada di dalam pikirannya dia juga begitu. Kalau kamu cinta sama aku, kamu harus manut aku. Gitu. Jadi dan itu tergantung kita sebagai manusia yang bisa mengontrol gitu. Karena kita nggak bisa menguasai orang. Iya. Karena orang kan punya pikiran sendiri dan mereka juga dibesarkan tuh dengan latar belakang yang juga berbeda-beda gitu. Nah itu kalau menurut saya sih tinggal kontrol kitanya aja. Maksudnya jangan terlalu berlebihan. Terus sama si pacar juga harus dikasih pengertian, jangan terlalu berlebihan gitu. Itu tergantung komunikasi kita dengan dia sih. Jadi ini nih, misalnya ini yang paling sederhana ya. Bu Anes kasih contoh. Papa Andre, kenapa sih kamu nggak pernah tanya, Mah kamu udah makan? Mah kamu di mana? Mah kamu kamu tadi makan sama apa? Aku tuh pengen kamu tanya gitu. Terus Pak Andre tuh jawabnya begini, aku nggak perlu tanya karena kamu sudah dewasa, kamu bebas untuk melakukan apa saja. Dan buatku itu justru itu pertanyaan nggak penting buatku, tapi buatku itu penting. Nah, jadi itu komunikasinya terbangun di situ Mbak. Jadi kita tahu, jadi Pak Andre jadi tahu, oh itu penting tuh buat kamu. Iya itu penting, sesederhana itu tuh penting, aku bilang gitu. Tapi buatku tuh kayak nggak penting. Nah ini aku kasih tahu bahwa itu penting buatku. Jadi nah komunikasinya itu yang harus jalan tuh di situ. Bukannya nanti ujuk-ujuk sampai rumah, misalnya kita sehari ini udah beda kegiatan ya, sampai rumah tuh yang diem-dieman, terus apa dibanting, apa nggak mau ngurus cucian, pokoknya terbengkalai apa nggak tanya gitu, dia bingung kan, kamu ngapain sih gitu loh, maksudnya gue ngopo toh. Nah sebagai cewek kan kita pengennya, yo gue rasa takon, gue kudunya mudeng, aku kuduknya. Nah itu fase kita sekarang. Itu hal yang salah, justru itu adalah hal yang salah. Jadi yang paling penting adalah komunikasi. Jadi ngomong, bilang apapun, jangan gengsi, jangan merasa malu. Kalaupun nanti dia akan mengeluarkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, at least kita yang apa yang ingin kita sampaikan tuh tersampaikan. Tapi setelah itu Pak Andre mulai tanya. Iya tanya yang nggak ini. Aji memang kudu dikasih tahu karena karena cowok itu kan bukan dukun coy. Bener sih. Ini nggak bisa nih. Dukun belum tentu tahu. Dewa. Jadi itu ya, mungkin kalau di kalian mungkin sekarang masih di fase-fase yang sama-sama egois ya gitu kan, pengennya ingin dimengerti banget, yang cowok juga pengennya kayak gitu tanpa harus diomongin, kudunya paham gitu loh, nggak bisa sama. Jadi kalau misalnya saya bilang ya oke kudunya ngerti apa nih sekarang ini ya nggak bisa karena pikiranku nggak nyanda sampai sana gitu. Jadi harus kita omongin, harus kita kasih tahu gitu. Besok yang paling penting adalah komunikasi dua arah. Kalau sudah menikah, Ya kalau udah pacaran tetap kalau komunikasi sama pacaran kan level tertinggi mencintai adalah mengikhlas. Iya. Itu ya, jadi Yang bukan nyamuk. apa obrolan kita hari ini, OGP kita hari ini, obrolan gak penting kita tentang pria, dan semoga ini semakin membuat rumit hidup Anda. membuat kalian paham tentang lawan jenis, dan ini tuh punya latar belakang kehidupan percintaan yang beda-beda semuanya. Tadi sudah dijelasin satu-satu,
dan semoga bermanfaat untuk kamu yang sering nonton tayangan kita di Female Campus ID. Terima kasih sekali, kita harus pamit dulu. Bye bye. Di OGP kali ini obrolan gak penting barengan sama Female Campus ID. Terima kasih untuk kalian yang sering nonton tayangan kita. Boleh di like, komen, kemudian view dan share. Jangan lupa untuk di